itu sama dengan rumusnya load body berat dikurangi tekannya tekan ke atas ya. Jadi itu loadnya jadi beban. Jadi makanya nanti kita ngitung load atau beban itu adalah rumusnya berat ya. Jadi berat weight dikurangi buoyancy atau kayak tekan ke atas. Prinsipnya itu. Lanjutnya bisa dilihat di gambar sini bahwa berat-berat strukturnya arahnya ke bawah nih masuk berat ya kan. Lanjutnya di sini adalah namanya tiap-tiap komponen beban dapat mengakibatkan pengaruh yang bersifat lokal atau menyeluruh pada struktur kapal. Di sini ada mesin utama kapal merupakan beban lokal yang besar. Jadi dia makanya harus jangan sampai kegagalan fondasi mesin karena di sini disebutkan bahwa beban lokal yang besar pada tempat peletakan di kapal. Jadi untuk menghitung fondasi mesinnya harus benar-benar jadi tentang berat mesin itu sendiri, yang gaya-gayanya nanti kan karena gelombang maka fondasinya ya sampai terjadi kegagalan. Jadi bisa menahan daripada gaya berat daripada mesin yang akan dipasang. Maka di sini sudah disebutkan beban lokal besar pada tempat peletakan yang di kapal. Selanjutnya adalah maka di sini di teori juga disebutkan fondasinya harus dirancang untuk menyebarkan beban-beban ini secara merata pada struktur lambung kapal. Nah, ini untuk bagian tadi mesin kapal ya. Nah, terus pada saat yang sama, berat mesin ini menyumbang pada gaya-gaya geser dan momen lengkung yang bekerja pada semua tempat sepanjang kapal. Di sini bila sebagian muatan kapal terdiri dari cairan, misal ada bahan bakar, maka akan timbul gaya tekanan hidrostatik akibat cairan tersebut yang tegak lurus pada sisi-sisi tangki tempat penyimpanan muatan cairan tersebut. Nah, ini yang misalnya misal bahan bakar, di situ juga akan menimbulkan tekanan hidrostatik. Terus di sini ada beban-beban tekanan internal. Ini menimbulkan pengaruh struktur lokal yang dalam beban tekanan internal. Yang harus diperhitungkan dalam perancangan sekat melintang ataupun komponen-komponen pembatas tangki lainnya. Ya, perancangannya karena dia tekan internal. Selanjutnya ada peletakan geometris dan pola respon lanjutan maupun tegangan yang diakibatkan pada struktur kapal sedemikian rupa sehingga pada umumnya memudahkan apabila struktur dan respons itu dikelompokkan dalam 3 komponen. Dan respons itu dibagi 3 komponen, yaitu pertama primer, sekunder, dan tersier. Ya, jadi ada 3 nih. Ya, untuk dibagi 3. Struktur dan responnya 3 komponen. Lanjutnya di sini ada gambar sebutkan 42 di halaman berikutnya. Ini kayak primer. Yang tadi primer, sekunder, tersier. Primer ini gambarannya misalnya balok. Nah, ini baru komponen primer. Jadi terus kalau misalnya sekunder, nah lebih kecil lagi dia. Dari balok ini, nah ini bagian-bagian ini sekundernya. Ya, jadi panel alas berpenegar, jadi bagian kecil lagi. Jadi maka ada yang kerusakannya nanti primer, sekunder, atau tersier, lebih detail lagi. Maka yang primer dari balok ini, yang diperkecil lagi, di bagian yang kena sekundernya adalah panelnya, alas berpenegar, panel-panelnya. Nah, jadi alas berpenegar, maka konstruksinya. Terus yang terakhir ada tersier, bagian detail lagi, bagian kecil lagi. Nah, ini kan ini dari panel, nah tersiernya ini. Jadi lebih terperinci lagi yang paling kecil. Ya, jadi bisa dilihat nih panelnya di bagian sampai kerangka. Jadi ada strukturnya primer, sekunder, dan tersier. Jadi kalau primer secara besar, ke sekunder lebih
rinci dan tersier lebih rinci lagi. Nah, di sini dijelaskan bahwa kayak respon primer ya adalah nih respon lambung keseluruhan jadi yang besar pada saat mengalami lengkungan. Jadi mengalami lengkungan tuh bending dan puntiran twisting sebagai balok. Terus akibat beban-beban eksternal dari luar dalam arah vertikal, horizontal, dan puntiran yang terdistribusi arah memanjang kapal. Itu masuk respon primer. Terus kalau untuk respon sekunder, ini terdiri dari tegangan dan lendutan pada sebuah panel. Jadi lebih sederhana dari tadi balok. Jadi dia lendutan pada sebuah panel plat tunggal berpenegar, misalnya panel struktur alas yang dibatasi oleh dua sekat melintang. Nah, struktur alas, ya kan? Nah, di sini beban pada panel tegak lurus pada bidang panel tersebut dan batas-batas panel sekunder ini biasanya dibentuk oleh panel-panel sekunder lainnya. Misalnya panel lambung sisi dan panel sekat melintang, ya bagian sekat melintang yang tengah kapal ini. Nah, ini untuk sekunder. Selanjutnya kalau respon tersier itu merupakan lendutan di luar bidang. Lendutan di luar bidang dan tegangan-tegangan terkait pada sebuah panel plat tunggal. Nah, di sini beban pada panel plat ini tegak lurus pada bidang panel dan batas-batasnya dibentuk oleh penegar panel sekunder tempat panel plat tunggal tersebut berada nih bagian kecilnya. Nah, jadi di sini dilihat bahwa karena diperlukan untuk mengetahui penyebaran tempat beban-beban yang bekerja dan dalam kasus-kasus lainnya ini bergantung pada respon struktur yang akan dihitung. Perlu diketahui penyebaran resolusi dari beban-beban lokal. Misalnya di sini adalah beban persatuan panjang. Jadi misalnya beban persatuan panjang untuk lambung keseluruhan. Sini ada analisa respon primer dilakukan dengan cara hipotesa bahwa seluruh lambung kapal berperilaku seperti balok yang bebannya berasal dari penyebaran berat kapal. Jadi kapal diumpamakan balok dan gaya tekan ke atas sepanjang kapal. Seperti pada perhitungan kekuatan balok pada umumnya, lakukan pertama-tama integrasi beban untuk memperoleh penyebaran memanjang dari gaya lintang, shear, total, dan kemudian melakukan integrasi lagi untuk memperoleh penyebaran momen lengkung sepanjang kapal. Lalu di sini disebutkan juga bahwa ada beban-beban di air tenang sangat berpengaruh pada besarnya gaya lintang dan momen lengkung total yang bekerja pada hampir semua kapal pada kondisi air tenang. Kemudian pengaruh gelombang ditambahkan pada penyebaran gaya-gaya lintang dan momen lengkung tersebut. Di bawah diagram 43 menunjukkan suatu penyebaran memanjang dari berat, terus ada gaya tekan ke atas dari sebuah kapal di air tenang, saat logging dan sagging. Kita lihat gambarnya. Nah, ini dia gambarnya. Ya, jadi yang terjadi di kapal, pada kapal ini, makanya kita lihat di sini nih ada momen lengkung. Nah, ini bending paling titik paling besar itu ada bagian tengah. Yang momen lengkung. Makanya dibilang bagian tengah kapal harus berkuat. Terus ini shear-nya, gesernya kapal bentuk seperti ini. Terus di sini ada beban, ya nanti dari hitungan bisa gambarkan. Terus buoyancy, gaya tekan ke atasnya, dan ini grafik kalau air tenang seperti ini. Jadi nanti dia bisa ketahuan ini air tenang, gayanya yang terjadi. Maka tetap kalau tenang ini bagian tengah yang besar, gayanya. Terus kalau misalnya waktu kondisi sagging, nah ini dia gaya-gayanya, gaya sagging terus ke atas, ini kondisi sagging dua. Dan pada kondisi gelombang hogging, ya ini paling titik tengah, yang paling besar hogging. Nah, ini. Jadi diketahuan dari gaya angkatnya, grafik-grafik itu
mana hogging, mana sagging, ya kan. Jadi terjadi beban. Terus ini juga kapal yang kotak-kotak ini ada berat, jadi kapal dibagi. Nanti kalau perhitungan kapal, kalau pakai LR64, kapalnya kotak-kotak untuk beratnya ini kapal dibagi 40 bagian. Ya, berdasarkan LR64 itu perhitungannya. Mungkin yang sini juga ada tuh si Posan yang selesai ya, di DK3, jadi bisa langsung dikasih di perhitungan kekuatan kapal. Ini gambar-gambar nanti yang akan digambarkan dalam menghitung kekuatan kapal. Ini. Selanjutnya kita masuk ke teori berikutnya. Ya, di sini. Nah, ini rumus-rumusnya bisa dibaca. Kayak kekuatan balok, kayak lintang pada titik X1. Sini kodenya VX1. Ini dengan rumus kurva beban. VX1 sama dengan ini integral 0 sampai XF. Kalikan BX min WX DX. Ya, di sini untuk kurva bebannya di mana diterangkan bahwa 6 PBX itu adalah gaya tekan ke atas persatuan panjang. Ya, jadi ada simbol-simbol kayak BX ini gaya tekan. Sedangkan WX itu adalah berat persatuan panjang. Terus untuk momen lengkung pada titik X1 ini adalah MX1 momen lengkung. Diperoleh dengan integrasikan kurva gaya lintang Vx. Jadi Mx1 ini sama dengan integral 0 sampai X. Ya. Terus ini itu integralnya adalah Vx dx. Jadi bisa dilihat untuk kurva gaya lintangnya Vx. Terus selanjutnya sini harus dicatat sini bahwa pembebanan statis pada kapal harus dihitung untuk beberapa distribusi muatan dan komponen berat lain yang berbeda untuk memperoleh harga-harga lintang V dan momen lengkung M. Ya, saya tahu V dan M. Yang kemudian digabung dengan pembebanan lain. Terus harga-harga ekstrim ini menjadi pedoman perancangan komponen-komponen struktur kapal. Nah, lebih jauh lagi sini harus sadari bahwa pembebanan statis ini akan berubah selama pelajaran karena akan kayak pemakaian bahan bakar, ya pemindahan balas, bongkar muat. Nah ini akan berubah ya pembahasan statisnya. Selanjutnya kita masuk ke beban-beban gelombang. Nah ini namanya beban-beban gelombang. Ini terutama adalah beban dinamis frekuensi rendah. Atau beban yang melibatkan gerak kapal dan gerak gelombang yang menghasilkan pembesaran tegangan dinamis yang dapat menghasilkan pembesaran tegangan dinamis yang dapat diabaikan. Setelah beban ini diperlakukan sebagai beban yang kuasi statis, respon-respon struktur seperti tegangan dan rendutan dapat dihitung dengan memakai metode analisa struktur. Di sini ada 4 prosedur yang berbeda kecanggihan untuk dipakai untuk menghitung beban-beban gaya lintang dan momen lengkung. Yang pertama itu metode pendekatan. Terus yang kedua pengukuran langsung pada kapal. Ya, langsung. Terus yang ketiga pengukuran beban pada model kapal di laboratorium. Jadi cara-caranya pengukuran beban. Terus yang keempat ada perhitungan langsung berdasar pada teori hidrodinamika. Nah, di sini buku ini dia hanya membahas tentang memakai metode pendekatan. Dalam sini proses preliminary design sekali diinginkan taksiran awal beban struktur lambung dengan metode pendekatan. Nah, di sini bisa dilihat metode empiris ya dan perhitungan kuasi statis, misalnya sini ABS, American Bureau of Shipping, dia menaksir bebannya momen lengkung akibat gelombang dan hubungannya dengan momen lengkung di air tenang untuk dipakai dan menentukan modus penampang
yang diperlukan struktur kapal. Nah, seperti di sini ini ABS. Kayak MW sama dengan C2 kalikan L kuadrat kalikan B kali H kalikan K. Nah, di sini bisa ini metode empirisnya ya, jadi berdasarkan kelas ABS. Di sini dijelaskan C2 dan ya K, bisa dilihat itu K, C2 dan K ini adalah koefisien-koefisien yang telah ditabulasikan jadi koefisien. Dan besarnya bergantung pada koefisien blok kapal yang untuk menilai C dan KB ini. Dan sedangkan L dan B ini panjang dan lebar kapal. Jadi kita dikenal panjang lebar kapal. Sedangkan H-nya itu sendiri adalah tinggi gelombang atau koefisien momen lengkung yang bergantung pada L. Nah, di sini harga H membesar sesuai dengan pertambahan L panjang. Jadi konstan pada harga L sama dengan 305 meter. Ini semua konstanta dan persamaan 3 di sini didasarkan pada data ekstensif yang diperoleh dari stimulus besar data kapal digabung dalam perhitungan uji model dan pengukuran skala penuh. Nah, ini rumus-rumus yang dipakai empiris. Biasa juga ini berdasarkan ABS, nanti juga BKI juga ada, kalau bisa dilihat di buku kelas. Lanjutnya nih untuk evaluasi deterministik beban gelombang. Di sini ada perhitungan momen lengkung, gaya lintang, dan beban torsional akibat gelombang mensyaratkan pengetahuan atau distribusi gaya-gaya fluida yang berubah terhadap waktu yang bekerja pada permukaan basah lambung bersama-sama dengan distribusi beban-beban reaksi internal. Di sini ada beban-beban fluida tersebut bergantung pada gerakan massa air. Ini akibat adanya gelombang massa air dan gerakan kapal itu sendiri. Terus beban-beban inersial ini sama dengan hasil kali massa lokal kapal dan percepatan absolut lokal. Lanjutnya di sini adalah gaya lintang dan momen lengkung. Nah, selanjutnya diperoleh pada waktu yang diinginkan dengan menghitung integral pertama dan kedua dari gaya persatuan panjang, horizontal atau vertikal, bersih yang tersebar memanjang kapal. Di sini hal ini sama persis dengan perhitungan untuk air tenang. Dengan suku gaya tekan ke atas, diganti oleh gaya fluida, persatuan panjang berubah terhadap waktu. Terus sementara suku berat kapalnya diganti oleh gaya persatuan panjang reaksi inersial. Hasilnya kemudian dijumlahkan secara aljabar dengan harga-harga yang diperoleh untuk kondisi di air tenang. Selanjutnya, tadi ketahui di sini perhitungan beban-beban inersial dan sebagian beban-beban fluida mensyaratkan bahwa gerakan kapal akibat gelombang diketahui terlebih dahulu, jadi gerakan-gerakan kapal terhadap gelombang. Terus penyelesaiannya untuk gerakan kapal dan sistem beban fluidanya saat ini umumnya dilakukan dengan sebuah prosedur yang berpijak pada teori bias. Jadi nanti apa namanya biar bias atau terkenal dengan nama strip teori. Ya, ini strip teori. Ya, strip teori di sini bisa dilihat bahwa ciri utama teori bias ini akan dibahas secara ringkas berikut ini. Terus untuk penyederhanaan sini hanya komponen bebas vertikal yang bekerja pada kapal yang bergerak maju pada headset. Jadi ini headset ini arah ke depan ya kapal ya. Jadi gelombang dari haluan ya. Jadi makanya disebut headset. Jadi biar tahu nanti apa headset ada following sea ya. Terus ada yang juga dari samping. Ya, jadi kalau headset ini dari depan gelombangnya. Ini hasil reguler yang akan diberi karena di sini simetri terhadap bidang vertikal memanjang kapal dan gelombang. Terus gerakan-gerakan dan beban-beban hanya memiliki komponen-komponen pada bidang ini.
Terus pada setiap saat gerakan kapal yang tadi yang berubah setiap waktu, kayak tadi ada jelaskan tentang pitching, having, surging, yang dihimpitkan pada kecepatan maju rata-rata. Terus asumsi pentingnya dari teori bias linear ini adalah bahwa baik amplitudo gelombang maupun gerakan kapal adalah kecil. Sebagai hasilnya, dimungkinkan untuk menganggap bahwa gaya vertikal sesaat total pada sebuah bias melintang tipis sepanjang ds, terdiri dari jumlah ajaran beberapa suku yang dihitung secara terpisah. Dua dari gaya-gaya elementer ini adalah gaya tekan ke atas di air tenang dan berat dari elemen panjang kapal. Nah, keduanya adalah gaya-gaya yang sama untuk perhitungan beban di air tenang. Jadi, gaya tekan dan berat elemen. Nah, terus gaya-gaya yang berubah terhadap waktu yang masih tersisa merupakan reaksi-reaksi inersial dan tekanan air yang berkaitan dengan gelombang dan gerakan kapal akibat gelombang. Ini gerakan-gerakan inersialnya, reaksinya. Terus gaya-gaya kekentalan secara relatif kurang penting kecuali untuk perhitungan peredam rolling. Ini diabaikan dalam perhitungan gaya vertikal ini kalau ada peredam yang diabaikan. Kita masuk terakhir, ini adalah untuk taksiran probabilistis atas beban gelombang. Nah, di sini bahwa menimbang ketidakpastian yang melekat pada lingkungan laut, ini analisis statistik ditunjang dari percobaan model, kini bagian diterima dan penting dalam proses evaluasi besarnya momen lengkung dan beban lain pada sebuah kapal di laut. Di sini dalam kerangka teori gerak kapal linear, komponen beban lambung akibat gelombang, termasuk tekanan pada sebuah titik pada permukaan lambung, titik. Terus beban hidrodinamis persatuan panjang, terus beban inersial persatuan panjang, terus gaya lintang dan momen lengkung, semuanya berbanding lurus terhadap amplitudo gelombang, ya semua berbanding lurusnya. Sehingga prinsip-prinsip superposisi dapat diberlakukan. Terus ada besaran-besaran statistik yang perlu diketahui. Dalam perhitungan kekurangan kapal ini dibagi dalam 3 kelompok. Statistik harga rata-rata dan ekstrim jangka pendek. Terus harga rata-rata dan ekstrim jangka panjang. Terus harga siklik kumulatif. Nah, ini besaran statistik untuk perhitungan kekuatan. Jadi bagi 3. Nah, lanjutnya yang terakhir di sini bahwa kriteria yang jangka pendek merujuk pada suatu periode waktu kira-kira 1-4 jam. Dari ini masuk jangka pendek. Nah, periode ini kondisi lautnya sistemnya dapat dikatakan uniform, artinya secara statistik stasional dalam kondisi cuacanya normal. Terus perkiraan harga ekstrim berjangka pendek ini dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu 1, peluang pelampauan, dan teori yang kedua adalah teori harga ekstrim. Di sini ada namanya taksiran dengan memakai peluang pelampauan atau adalah lebih sederhana apabila kita mengetahui fungsi kepadatan peluang, probability density function, ya PDF ini singkatan dari beban, fungsinya dapat integrasi untuk memperoleh peluang yang dilampaui. Di sini berlaku tingkat beban yang berbeda-beda, yaitu harga beban yang kita harapkan akan dilampaui sekali dalam jumlah siklus beban tertentu. Terus namun demikian fungsi kepadatan peluang tersebut diketahui jika kita dapat memakai prinsip-prinsip teori harga ekstrim formal untuk memperoleh harga puncak yang kita harapkan dalam jumlah siklus beban tertentu. Lanjutnya sini, harga-harga yang diperoleh dengan 2 pendekatan ini pada dasarnya adalah sama. Itu tadi yang kriteria jangka pendek. Terus kalau untuk kriteria jangka panjangnya merujuknya pada periode waktu yang lebih lama, dihitungnya dalam hari atau tahun. Nah, ini masuk kategori yang lama. Tadi jam ya.
Nah, selama periode ini kondisi laut dapat berubah secara sangat berbeda dari keadaan tenang sampai kondisi topan. Namun kecepatan perubahan kondisi ini cukup rendah sehingga asumsi uniformitas merupakan pendekatan yang cukup baik untuk kurun waktu beberapa jam. Terus dengan demikian, respon jangka panjang dapat dianggap sebagai akumulasi respon-respon jangka pendek terhadap kondisi laut yang berbeda-beda. Sini masing-masing cara statistik dianggap stasioner. Terus ini ada kumpulan respon-respon jangka pendek ini akan berlangsung untuk kapal ataupun bangunan laut lainnya selama suatu periode waktu yang sama dengan umur operasinya selama 20 sampai 30 tahun. Terus ini ada beban jenis ketiga merujuk pada suatu fenomena pembebanan siklis. Nah, itu berjangka panjang yang dapat mengakibatkan kegagalan atau fatigue kelelahan pada struktur. Jadi pembebanan jangka panjang bisa mengakibatkan kegagalan fatigue. Dalam hal ini sejumlah besar siklus pembebanan momen lengkung dan tegangan pada titik rendah atau sedang dapat menyebabkan kegagalan yang sama besarnya sebagai tegangan ekstrim pada tingkat tinggi. Nah, ini adalah teori-teorinya ya, jadi tentang bebanan bisa dibaca lagi. Saya hanya untuk menjelaskan. Mungkin ada yang mau ditanyakan?